meninggalkan kasih-Mu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula tadi bukan kebetulan worship leader Gretchen mention mengenai kasih mula-mula. Kita pasti mengalami ya kasih mula-mula, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kerohanian kita. Mungkin kalau kita yang sudah menikah, ingat pertama kali jatuh cinta sama pacar, pertama kali gimana yang jadi istri dan ibu anak-anak kita. Wah, menggebu-gebu, maunya ketemu terus ya, kangen gitu ya. Apalagi dulu belum ada seperti sekarang, kalau anak muda sekarang ada iPhone, ada apa, bisa dulu surat-suratan, saya sama istri saya dulu surat-suratan. Nah, mungkin Pak Somi juga Pak ya. Nah, kasih mula-mula itu seperti juga kepada kita kepada Tuhan kita Yesus. Pada waktu pertama kali kita jatuh cinta pada Tuhan Yesus, pada saat pertama kali kita mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita, pada saat kita pertama kali dipulihkan oleh kasih Tuhan, kita tuh maunya tuh ketemu Tuhan terus. Saya ngalamin sendiri tuh, pertama kali hidup baru, KKR di mana maunya ikut. KKR di sini ikut, ada seminar enggak? Kadang-kadang kalau mau gereja masuk 4 kali seminggu. Tapi seperti jemaat di Efesus, kadang-kadang kita secara manusia kita mengalami kelelahan. Kita mulai meninggalkan kasih mula-mula kita. Kita mulai, kalau istilah Pak Somi kemarin, kita mulai drain. Mungkin karena ada masalah, mungkin juga karena menghadapi keluarga. Kita udah mulai tidak seperti waktu mula-mula kita mengenal Kristus. Dan di jemaat untuk jemaat Efesus ini Tuhan Yesus ingatkan di ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jelas di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus kembali kepada kasih kita semula. Kita terus persisten, terus kejar Tuhan. Dan ayat 7 Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kita semua adalah umat pemenang, amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan saya pelajari itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Ada 2 pohon kalau kita baca di kitab Kejadian, satu pohon kehidupan dan satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang Hawa tidak sempat makan itu pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan, saya percaya apabila kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, kita semua akan memperoleh pohon kehidupan. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Yohanes apa yang Tuhan Yesus lihat di jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saya pelajari dalam firman Tuhan ini, mungkin ada yang merasa susah dalam kehidupan ini sebagai jemaat. Mungkin ada yang merasa miskin seperti apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Mungkin miskin bukan hanya miskin secara materi, mungkin miskin kasih sayang, miskin pengetahuan, atau mungkin miskin hal yang lain ya, saya tidak tahu, mungkin yang bisa terjadi dalam setiap jemaat Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan engkau kaya. Tuhan mengatakan engkau kaya, di mata Tuhan kita kaya. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Karena Tuhan yang lebih tahu keadaan kita dan Tuhan peduli. Tuhan sering menggunakan orang-orang sederhana di mata manusia. Saya dapat sesuatu yang luar biasa juga dari hamba Tuhan Benny Hinn. Dia katakan, kenapa sih orang pintar tuh jarang? Ada sih hamba Tuhan, ada sih orang-orang yang pintar, yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi kok kebanyakan orang yang sederhana. Saya sering temuin itu. Orang dunia menilainya dia sederhana, pengetahuannya terbatas, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena orang yang merasa dia miskin pengetahuan, dia tidak ada apa-apanya, merendahkan diri, dia adalah suatu bejana yang kosong di hadapan Tuhan.
Tuhan akan mengaruniakan, mengisinya dengan roh Allah. Tuhan menggunakannya. Tapi sebaliknya saudara, kalau orang yang kaya, merasa kelimpahan, merasa dia, saya pinter, I am mungkin academician or whatever, itu dia susah, dia udah penuh. Tuhan gak bisa lagi isi, Tuhan gak bisa pakai. Benny Hinn dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia juga pada waktu mulai kesaksian, dia umur 21 tahun, saya baru dengar itu, dia waktu dia kasih kesaksian 21 tahun, dan dia seorang very young, 21 tahun. Dan pada waktu dia melakukan itu, dia sederhana, tidak tahu apa-apa, dia mengosongkan diri. Dia melakukan his first crusade di Toronto, Kanada. 5.000 jiwa datang. 5.000 jiwa. Wah, ini menarik perhatian untuk sinode satu gereja. Saya tidak usah sebut, di Kanada yang cukup besar. Dia diundang untuk makan siang bersama-sama dengan pemimpin rohani ini. Wah, dia merasa terhormat karena dia seorang pemuda biasa dan merasa I'm empty, I'm filled with the Spirit of God, dia bilang. Tapi pada saat pertemuan itu, ternyata dia mulai di-challenge, saudara. Dia diundang rupanya untuk di-challenge. Jadi ada satu hamba Tuhan menasihatkan dia, if I can give you advice, could you please back to the Bible school? Supaya kamu lebih siap, dia bilang. Ada lagi yang bilang, oh ya kamu mesti lebih lagi, mesti digodok lah gitu. Dan dia bilang, dia juga sebagai orang muda, waktu itu sempat ini juga ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan tidak membiarkan, karena dia sudah, saya percaya Roh Tuhan yang pilih dia, sehingga ada satu hamba Tuhan, malah pemimpin daripada sinode ini menghampiri dia. Don't you hear to them, dia bilang, kamu gak usah dengerin dia akan merusakin kamu, dia bilang. Tuhan akan menjadi gurumu dalam mempelajari firman Tuhan. Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang waktu itu dia sendiri masih sederhana, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita lihat bahwa sebelum saya lanjutkan, bahwa memang kadang-kadang kalau lihat di sini bahwa sepertinya orang dalam keadaan susah di Smyrna, tapi terkadang ada orang yang memang Tuhan izinkan. Kita kadang-kadang Tuhan izinkan masuk dalam satu proses dalam percobaan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada yang mengasihi Dia. Dan ini juga yang Tuhan Yesus janjikan untuk jemaat di Smyrna. Dia bilang bahwa mahkota akan diberikan pada umatnya yang dikasihinya. Yang ketiga, saudara sekalian, jemaat di Pergamus, kita lihat di Wahyu 2 ayat 13-15. Jemaat di Pergamus, ayat yang ke-13-15, firman Tuhan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Bapak Ibu sekalian, saya pelajarin firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa ada orang-orang di jemaat Pergamus ini yang dia beriman kepadaku, dikatakan, tetapi juga berada di tempat tahta iblis. Saya pelajari, jadi orang percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia juga ada di dalam dunia kegelapan. Mungkin orang yang saya tahu Tuhan Yesus anak Tuhan, tapi dia masih pergi umpamanya kepada orang-orang pintar. Ada itu Bapak Ibu sekalian. Kami pernah melayani, ikut dalam pelayanan healing movement, di mana di situ ada orang yang ternyata udah gereja tapi dia masih pegang opo-opo ya. Ya Pak, ya, makasih Pak. Nah, pergi percaya kepada ramal-ramalan, percaya kepada dukun-dukun. Atau mungkin di dunia modern bukan kepada dukun-dukun, percaya kepada
oh ini ekonomi forecast, prediction, oh ini ekonomi akan baik, dan sangat, saya bilang bukan kita tidak boleh melihat itu, tapi kalau lebih menaruh imannya kepada masa depan ekonomi berdasarkan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, apa yang diberitakan oleh news, economic analyst, tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang mungkin yang dimaksudkan untuk jemaat di Smyrna. Kita harus lebih percaya pada janjinya Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan saat ini, kita percaya bahwa ekonomi yang kita anut adalah ekonomi supranatural, bukan ekonomi dunia. Mungkin ada keadaan yang tidak baik, tetapi mungkin keadaan yang tidak baik itu Tuhan izinkan untuk supaya Tuhan menunjukkan kuasanya pada anak-anak yang dia percayai. Sehingga pada saat ekonomi sekarang lesu, kok anak-anak Tuhan diberkati. Jemaat IFGF diberkati, orang susah cari kerja, orang IFGF semua kerja, dan kerja yang baik. Kalau pada saat ekonomi baik, semuanya jalan lancar, orang bilang, oh this because the situation, not because of God. Tapi karena keadaan tidak baik, orang tahu bahwa ini semua karena Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan bahwa mengikuti ajaran Bileam, kita tahu ya, Bileam itu yang satu imam Israel yang harusnya menyampaikan firman Tuhan di Bilangan 22, mungkin kita nggak ada waktu untuk membahasnya, tapi dicoba disuap oleh Balak, Raja Moab, untuk mengikuti umat Israel, dan nanti dia sempat keledainya dipakai Tuhan untuk menegur dia untuk kembali ke right destination daripada keinginan dia pada saat akan menemui Raja Moab. Itu seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita membawa jalan kita sendiri, tidak seperti yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Kemudian ajaran Nikolaus ini adalah penganut agama Yahudi dari Antioquia yang tidak saya percaya, itu adalah tidak percaya Kristus. Ayat 16 mengatakan bertobatlah. Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat di Pergamus ini untuk bertobatlah. Dan kemudian upah yang akan diberikan di ayat 17, akan kuberikan mana yang tersembunyi. Mana ini berbicara tentang makanan yang diberikan Tuhan Yesus dari surga kepada umat Israel pada waktu keluar dari Mesir. Tuhan akan memberikan berkat dari surga pada saat kita berbalik, tidak mengikuti ajaran dunia ataupun seperti tadi di tempat tahta iblis. Yang keempat, saudara-saudara, adalah jemaat di Tiatira. Kita lihat di Wahyu 2 ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi ini jemaat ini bertekun, saudara-saudara. Dia malah tidak makin kendor, makin bagus. Tetapi aku mencela engkau. Tapi Tuhan Yesus masih mengingatkan, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kita tahu Isabel ya Bapak Ibu sekalian ya, kisah di satu raja-raja ya, bagaimana dia menguasai pada waktu itu dia menguasai Raja Ahab ya, sehingga dia dengan keserakahannya mengambil kebun anggur Nabot. Mungkin kita tahu ceritanya. Ini berbicara mengenai roh, spirit. Kalau kita baca yang melekat dengan Isabel ini, penyembahan berhala, keserakahan, dan juga strange family relationship ya, saya bisa katakan. Dia ini istri daripada Raja Ahab, tapi dia kuasanya luar biasa, saudara. Dan saya pernah juga dengar satu renungan dari Derek Prince, dia katakan kalau di bilangan itu ada Tuhan menjanjikan berkat dan kutuk, salah satu kenapa orang tidak mengalami berkat, tapi sebaliknya adalah karena strange family relationship. Ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak mau menjudge, tapi ini hal yang kadang-kadang terjadi. Istri merasa lebih berkuasa dari suami. He's a queen. Padahal baru kami sharing kemarin di tempat pastor pada saat care group ya, family care Pak ya, bagaimana tantangan zaman ini, bahwa kita harus mengikuti pertama adalah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam keluarga, Efesus 5 ayat 22. Bagaimana, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri seperti Kristus kepala jemaat. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi the spirit of Isabel ini. Kemudian apabila Tuhan juga ingatkan bahwa di ayat 24 dan 26 dikatakan di sana bahwa
Tapi kepada kamu yang orang-orang lain di Tiatira, ini ada orang lain, bukan yang tadi mengikuti roh Isabel, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya aku akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, kita cepat saja, itu jemaat di Sardis, di Wahyu 3 ayat 1 dan 2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan Yesus mengingatkan cukup keras ya Bapak Ibu sekalian ke jemaat di Sardis. Engkau hidup padahal mati. Mungkin secara fisik kita hidup. Secara fisik kita hidup karena kita masih ada di dunia ini. Tapi mungkin secara iman kita mati. Kita sudah mulai mengurai kepercayaan kita atas kebenaran firman Tuhan. Mungkin juga kasih mula-mula yang mati. Seperti kasih mula kita Kristus. Mungkin kerajinan kita mati, baik kerajinan dalam pekerjaan kita sehari-hari yang Tuhan percayakan, marketplace, tadi Pak ini nanti kita akan ada seminar marketplace tanggal 15. Nanti Irfan yang akan umumkan atau nanti akan diumumkan, luar biasa. Dan mungkin juga saudara-saudara pengharapannya mati. Mungkin bisnis yang mati. Mungkin berkat Tuhan yang kita rasakan mati. Kita yang tahu, kita yang lebih tahu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Tapi ayat 4 mengingatkan, ayat 3 mengingatkan, bertobatlah. Itu dikatakan, bertobatlah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Dan kemudian dikatakan di ayat keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus yang kita sembah, mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, mungkin kita mati pengharapan, mungkin kita hubungan kita yang mati, setengah mati mungkin, atau mungkin kita merasa keuangan kita, ekonomi kita yang setengah mati. Percaya, hanya Tuhan yang mampu menghidupkan. Amin saudara sekalian. Pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Apapun yang sudah mati dari kehidupan kita. Mungkin pekerjaan kita, mungkin kerajinan kita, Tuhan mampu pulihkan, bahkan menggunakan untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih penting lagi, ayat 5 mengatakan, namanya tetap ada di dalam kitab kehidupan. Yang keenam, ada dua lagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak banyak, tapi saya percaya ini adalah tuntunan yang luar biasa buat saudara-saudara dan saya. Jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat 8 sampai 11. Wahyu 3 ayat 8 sampai 11. Wahyu 3 ayat 8 sampai 11. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini suatu acknowledgement yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuka pintu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi jemaat di Philadelphia bukan suatu jemaat yang kuat. Mungkin ini bukan jemaat yang kuat secara finansial, mungkin bukan jemaat yang kuat secara apapun itu, secara pandangan manusia. Tetapi dikatakan di sini bahwa tetapi aku tahu segala pekerjaanmu, aku akan membuka pintu yang tidak dapat ditutup. Mungkin pintu berkat,
pintu pelayanan, pintu memperluas kerajaan Tuhan, ini yang diberikan kepada jemaat di Philadelphia. Kemudian dikatakan, lihatlah ayat 9, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, dan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini berbicara tentang jiwa-jiwa ya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan Tuhan percayakan kepada jemaat di Philadelphia. Kita berdoa bahwa kita akan seperti jemaat di Philadelphia, akan jiwa-jiwa yang menyangkal, tidak percaya, datang tersungkur karena dia melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat refleksi daripada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga mereka datang bertanya, siapakah Tuhan yang engkau sembah? Kami melihat engkau luar biasa. Pada saat kesusahan engkau tetap damai sejahtera, engkau tetap sukacita. Pada saat sekarang gonjang-ganjing engkau tetap tenang, stand still, tetap tidak seperti yang lain. Kami ingin mengenal Tuhanmu, siapa Tuhan yang engkau sembah. Saya percaya ini akan Tuhan genapi pada akhir zaman ini. Dan dikatakan selanjutnya, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir saudara, jemaat di Laodikia. Waktu ini pertama kali saya baca, saya percaya kok ini yang terakhir ya, kok biasanya kan kalau film-film jagoan tuh keluar terakhir ya, yang bagus terakhir ya, happy ending nih. Nah, tapi kok di Laodikia ini terakhir, ternyata ini ada hal yang perlu di-emphasize dalam kaitan akhir zaman ini. Jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 15-17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya berhenti di sini dulu saudara-saudara. Waktu saya sudah lama dengar ayat ini, juga waktu saya sudah melayani di Jakarta, hamba Tuhan gembala kami di sana sering bilang, Anda jangan suam-suam kuku, mendingan Anda panas atau dingin, kalau tidak Tuhan akan memuntahkan. Saya pikir, saya tahu dingin itu bicara orang yang dingin terhadap Tuhan ya, tidak percaya. Dan atau panas itu orang yang menyala-nyala, ada api Allah di dalam hidupnya. Kok yang suam-suam kuku kok malah dimuntahin ya, saya pikir ya. Kok bukannya Tuhan ini kan udah setengah baik ya, setengah baik ya lumayan lah dekat kepada baik. Tapi puji Tuhan, semakin kita mempelajari firman Tuhan, saya minta Tuhan tuntun apa nih maksudnya ayat ini, saya nggak ngerti. Tapi Tuhan bukakan apa yang dimaksudkan dengan suam-suam kuku. Ini adalah yang terjadi pada akhir zaman ini. This is a gray area. Kami diskusi banyak dengan Pastor Somi, saya juga dapat banyak. Pada saat akhir zaman ini yang terjadi. Kalau sudah jelas, oh ini antichrist, kita tahu kita jauhin mereka. Ini jelas orang jahat, oh udah, nggak usah kita tahu how to treat them. Tapi yang abu-abu ini saudara, mungkin dia seorang Kristen, kayaknya baik Kristen. Tapi dia bisa kayak floating mass ya Bapak Ibu sekalian ya. Swinging of the pendulum, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Dan ini bahaya sekali. Ini yang lebih bahaya daripada yang ini tadi, yang dingin atau yang panas. Saya merasa, oh ya benar Tuhan ya, itu yang bahaya. Sekarang kalau kita lihat tuh, apa yang dunia tawarkan. Kalau dulu dunia tawarkan, ayo kita ngerusak ini atau ayo kita berbuat yang tidak baik. Oh nggak masuk lagi, orang udah pintar sekarang. Oh saya nggak mau jauh ikutin kamu. Tapi sekarang apa yang ditawarkan dunia? Sepertinya baik, bungkusnya baik. Saya dan istri itu ada kebiasaan kalau malam kadang-kadang kita sewa film, kita nonton di kamar berdua. Satu kali ada film, saya lupa judulnya, dan saya kira nggak perlu diingat judulnya. Itu bicara tentang ada atlet wanita, dia punya pacar, punya fiancé, atlet pria, dan dia ada pria lain lagi yang jadi dia kayak punya dua boyfriend seperti itu. Sepertinya dua-duanya baik, tapi saya bilang sama istri saya, film ini nggak boleh ini ditonton anak-anak kita. Kenapa saya bilang? Kok gampang bener? Begitu saya ngambek sama cowok saya yang satu, saya langsung pindah ke apartemen cowok yang satu. Begitu saya ngambek diajak naik bis, langsung tidur lagi di apartemen cowok yang lain. This is not the value that God give us. Tidak ada itu dalam firman Tuhan bahwa kawin-mawin aja tuh, yang kawin-mawin jelas saudara itu adalah yang dicela dan itu ada dalam firman Tuhan. Kok sekarang ada
Dan saya juga cerita waktu sama Brother Markus ya, saya juga diberkati bahwa film sekarang itu harus ada software yang di iPhone kalau kita, jadi kita tidak hanya berdasarkan sinopsis yang diberikan oleh produser itu, kita harus teliti. Kadang-kadang walaupun film kartun, kadang-kadang ada satu nilai-nilai yang kita kadang-kadang sepertinya biasa. Nah ini saya bilang tadi, abu-abu gitu loh. Oh, on behalf of toleration, sama kita nggak apa-apa kok, ini seperti ini, anak saya sama anak kamu mungkin bisa nikah walaupun tidak seiman dan sebagainya. Oh Tuhan, bukan seperti itu. Dan ini ternyata yang bahaya, ini yang Tuhan ingatkan. Jemaat yang suam-suam kuku, dan Tuhan katakan bahwa dia akan muntahkan. Saya mengalami sedikit saja, saya mau saksikan sedikit. Ada saya punya bekas atasan saya waktu saya masih seorang junior engineer lah, di satu daerah di Indonesia, dan kami kenal anaknya yang perempuan, masih kecil waktu itu, dan saya juga Kevin masih bayi, masih digendong-gendong. Terus beberapa tahun kemudian dia sudah retire, saya udah pindah ke Jakarta, dia datang ke saya, dia mau ketemu saya, Pak Divi saya mau ketemu. Oke, saya temuin, terus dia bilang, Pak saya mau ngasih undangan, anak saya menikah, anak satu-satunya. Pada saat dia berikan undangan itu, dia bilang gini selanjutnya, karena dia tahu saya ini orang yang walaupun udah ada stempel lah bahwa saya ini orang yang aktif di pelayanan, dan sungguh kami mencoba untuk terus melayani Tuhan. Dia bilang, tapi saya minta maaf sebelumnya Pak, ini kawinnya dengan yang tidak seiman. Saya kaget. Habis Pak, katanya, alasannya very simple dan buat saya tercengang. Habis kalau dapet pacar orang Kristen, berantem melulu Pak. Jadi pas dapet ini rukun, ya udah yang ini aja, dia bilang. Saya kaget saudara. Saya langsung bilang, Pak kita doa sekarang. Nggak mau tedeng kali-kali. Tuhan gerakin saya untuk doain Bapak. Boleh Pak? Boleh. Saya doakan saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk, saya sebut namanya anak yang Bapak. Dia adalah anakmu yang sudah engkau pilih saat dunia ini pertama kali dijadikan. Hamba berdoa pada siang hari ini, dia tidak akan pernah melupakan engkau. Dia akan terus mencari engkau, seperti engkau juga mencari dia. Selesai saya amin, nangis tuh Bapak Ibu. Saya tidak tahu sekarang bagaimana, tapi saya percaya itu yang Tuhan taruh pada dia untuk mengingatkan dia sebagai orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup renungan firman kita pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus bicara kepada kita secara khusus, tapi kalau saya boleh memberikan sedikit summarize dari apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus akan segera datang. Itu pasti, itu firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, ready not ready, like or dislike, he will coming. Dia akan segera datang. Dan dia datang untuk menghancurkan iblis. That's the good news. Dan semua seteru Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang bergumul menghadapi sesuatu dan percaya bahwa itu bukan dari Tuhan, gak usah takut. Tuhan akan segera datang menghancurkan, dan dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Roh ada yang pada kita lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus akan menghadirkan kerajaan Allah, Yerusalem baru dalam segala kemuliaan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib. Kita harus memelihara kasih karunia ini. Ini adalah satu privilege yang luar biasa. Kita bisa dipilih. Karena ini saya juga masih Tuhan, kenapa ya kok saya yang dipilih, si Anu nggak dipilih? Tapi saya pikir nggak semua jawaban saya bisa dapat di sini. Karena hamba Tuhan yang besar-besar pun, saya ingat waktu Billy Graham diwawancara oleh Larry King dari CNN, dia bilang, reference, why sometimes bad thing happen to the good people? Dan Billy Graham katakan dengan simple, saya nggak tahu. Itu ininya Tuhan, rahasia Tuhan. Kenapa diizinkan? Jadi kita harus pelihara ini apa yang Tuhan sudah kasih karuniakan kita. Sebagai daging kita lemah, tetapi seperti Matius 25:41 katakan bahwa roh penurut tapi daging lemah. Tetapi the good news is Roh Kudus, Roh penolong itu sudah diutus Tuhan kepada kita semua. Pada saat Tuhan Yesus meninggalkan bumi kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kita. Kalau kita mengandalkan kita sendiri, kita nggak bisa, nggak mampu kita untuk bertahan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mengutus Roh penolong, Roh yang mengingatkan, Roh yang menasihatkan,
Roh yang menguduskan, sehingga seperti kata Wahyu, walaupun jubah kita ini tidak putih, tetapi dia karena dicelupkan kepada darah anak domba yang agung itu, dia menjadi putih, menjadi layak kembali. Dan yang ketiga, kita sedang hidup pada akhir zaman. Pengharapan kita adalah janji kedatangannya. Adalah sebaiknya kita mengarahkan hidup kita untuk menuruti dan memberitakan Injil. Injil Kristus, dan tetap dengan setia sampai akhir. Saya percaya itulah purpose Tuhan memberikan kita hidup di dunia ini, untuk kita memberitakan kabar Injil, menjadi saksi kemuliaannya, mengambil bagian dalam setiap rencana Allah. Amin Bapak Ibu sekalian. Mungkin firman Tuhan itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita satu dalam doa.